Pemirsa masih di 5 Merah. Bersama saya Febria Tumonglo, sesaat lagi kita memasuki program Lintas Batas. Oke pemirsa, di studio telah hadir bersama saya Bapak Juwono, dengan Ibu Ayu Mulyadi. Ya, selamat malam Mbak. Iya. Terima kasih. Makin cantik aja Ibu ya. Oh iya, Iya. terima kasih. Pemirsa, dalam konteks pengembangan korporat, ilustrasi rangkaian bunga bisa memberi inspirasi bagaimana beragam strategi tumbuh perlu diramu dan dimanfaatkan. Perusahaan perlu mengembangkan bisnis dan mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki. Sekarang kita belum terlihat bunga. Bagaimana ilustrasi ini diterapkan dalam mengembangkan bisnis? Oke, telah hadir di studio Bapak Handito dengan Ibu Ayu Mulyadi. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Febri. Oh, makin cantik aja Ibu ya. Terima kasih. Ya. Berkat makanan yang sehat. Oh, berkat makanan yang Iya, sehat. karena ini Ibu Ayu ini kan Ketua Umum APJI kan gitu. Oh, iya, iya. Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Nah, Jasa ini Boga. pokoknya urusan yang Makan makanan, gitu iya. ya. Bukan mau makan ya, makan. Mungkin Ibu kalau Mengolah punya makanan. bisa memberikan saya kiat-kiat makanan yang sehat sampai awet muda seperti ini ya. Terima kasih. Tentunya dengan makanan yang tidak mengandung pengawet. Pengawet, gitu ya. heeh. Terus harus yang segar. Kan sekarang banyak kan makanan-makanan yang mengandung pengawet. Bahan Lebih baik kita ya. beli aja sendiri dan masak sendiri. Kan Oke. sekarang APJI ini akan mengeluarkan buku pintar buat ibu-ibu. Oke. Bagaimana cara masak yang enak dan sehat dan cepat. Jadi seluruh ibu-ibu muda bisa belajar dari buku kita nanti. Loh, dan Mungkin ini dengan nggak- Pak Handito juga kan kayaknya Nanti ya. nggak itu dong, nggak pesen di catering, nggak pesen Catering. di jasa Oh, boga gini. kalau pada masak sendiri semua. Tapi kan beda Pak, segmennya beda. Beda, Ya untuk di rumah ataupun di catering tuh memang beda. Memang gitu beda dia. ya. Heeh. Memang ada pendidikannya khusus ya kalau buat catering gitu loh, Iya. Mbak. Nah, Ibu saya dengar kata ini Ibu baru saja menjadi ketua APJI nih. Gimana perasaan Ibu menjadi ketua APJI nih? Baru dilantik ya Bu ya, kemarin ya. Iya kan ada Pak Handito merasa. Oh, hadir Pak Handito. Beliau selalu, Digunakan oleh Ketua Umum Kadin. Oh, iya. Betul Bang Sulisto ya. Iya, aduh, saya senang sekali karena Pak Handito tuh dari dulu mendampingi saya, bener gak Pak? Oke ya. Nah, Ibu mengenai tema kita ini colorful strategis nih Bu, Iya. dan mengenai bunga-bunga yang saya bahas tadi Bu. Nah, sebagai wanita tentunya Anda senang dengan bunga. Mana lebih yang Anda pilih? Apakah setangkai bunga atau rangkaian bunga nih Bu? Saya kira rangkaian bunga. Wah, rangkaian bunga. Tapi tidak beda juga dengan setangkai bunga. Kalau Iya. setangkai bunga tuh sepertinya hanya satu ya. Tapi kalau APJI ini rangkaian bunga. Rangkaian bunga. Yang begitu indah kita kemas, itu seluruhnya adalah anggota APJI. APJI Iya. ya. Ini Apalagi mentang-mentang mau Valentine nih. gitu. Iya, benar tahu aja Pak Handito. Nanti bisa kasih bunga kepada saya Bu. boleh. Iya Ibu, pertanyaan kedua saya nih, kalau diminta memilih, mana yang Anda akan pilih nih? Bunga asli atau bunga imitasi nih Bu? Ya tentunya bunga asli dong, Mbak. Wah, bunga asli Apalagi ya. bunga bank ya. Iya. Tapi Bunga ngomong bank juga soal- lebih. ngomong soal APJI-nya tadi. Iya. Bu. Kalau kita bicara tentang APJI sendiri kan tadi rangkaian bunga katanya gitu. Iya. Maksudnya anggota APJI itu di Indonesia ini macam-macam gitu ya. Maksudnya Iya, gimana? jadi gini, anggota APJI sendiri itu berlatar belakang yang sangat berbeda ya, itu pertama. Kedua, mereka tuh punya segmen daripada pasar, pasar. juga masing-masing Pak gitu. Jadi kalau kita rangkaikan dari kalau bukan hanya catering Pak, bakery. Oh, juga anggotanya itu masuk. ada catering, ada bakery, ada rumah makan gitu Oh. kan. Nah kalau ini dijadikan satu kekuatan yang sangat bagus sekali, seperti kita mengangkat pohon satu, kalau sendirian kan susah ya Pak, Iya. berat. Tapi kalau kita menjadi satu yang solid, saya rasa untuk era nanti 2015 ya, kita sama-sama bertarung di kancah yang sangat cukup berat untuk Wow. kita. Tapi insya Allah karena kebersamaan kita, saya rasa Pak Handito ya, kita lebih bisa Kalau mudah. kalau jadi rangkaian bunga gitu nggak takut bersaing ya. Oh sih enggak, bersaing tapi bersaing sehat kan lebih bagus Pak. Iya. Iya, benar Tapi nggak? kalau bicara ini ya, ukuran perusahaannya, anggota APJI itu apakah gede semua atau kecil semua atau gimana? Jadi memang lebih mengarah ke middle low Pak. Jadi middle up-nya memang hanya sekian persen gitu. Tapi ada yang besar juga ada, ya? Ada besar, Oke. banyak.
lumayan lah, tidak Lumayan, banyak ya. 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 Oke, mungkin pemirsa di rumah sudah mengerti ya ABJI itu seperti apa. Nah, ini buat Bapak Handito nih. Tadi kita membahas soal bunga-bungaan, berarti organik nih. Nah, apakah dalam bisnis juga mengenal istilah organik dan non-organik nih, Pak? Ada beda dengan tadi makanan organik ya, Iya. tanaman organik gitu kan. Tapi gini, kalau di bisnis kan tadi kita lihat bahwa memang harus tumbuh kan perusahaan ya. Perusahaan kita itu harus makin besar. Nah, makin besar itu ada yang strateginya tumbuh secara organik, ada yang non organik atau anorganik. Kalau tumbuh secara organik, kita memanfaatkan kemampuan sendiri. Oh, udah punya duit sendiri, punya orang sendiri, punya toko atau punya outlet di mana-mana sendiri. Kita maksimalkan itu untuk tumbuh. Tapi kalau yang anorganik itu, kemudian kita menggunakan energinya pihak lain. Bisa jadi kita beli perusahaan atau kita kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga kita tetap bisa tumbuh, tapi nggak dikelola sendiri Dikelola bersama-sama sendiri, dengan energi yang lain tadi. Oke. Ya, di perusahaan ya tergantung itunya, tergantung kemampuannya. Kayak tadi kalau kita bicara contohnya perusahaan-perusahaan jasa boga tadi, anggota ABJI kan gitu, pasti pengen besar ya Bu ya. Memang sebagian besar perusahaan kita kan pasti yang kecil, Iya. nanti itu menengah. Ada sebagian yang jadi besar nanti kan. Jadi besar itu kan ada yang kemudian ditumbuhkan sendiri, tapi ada yang kerjasama kan ya. Iya, Dan saya pikir Oke. kalau kayak di restoran misalkan kayak franchise itu kan sangat sering ya. Iya, banyak sekali, banyak Banyak, sekali. ya. Tapi itu juga kita ingin menciptakan bagaimana seperti kemarin Pak Handito mungkin mendengarkan ya pesan daripada Bapak Kadin Indonesia kita kan yang Iya, tercinta, Pak Surya Bambang Pak Surya Sulistyo, ya. Bambang Sulistyo, bahwa bagaimana menciptakan makanan yang sehat Iya, untuk regenerasi kita, betul nggak Pak? Iya, Nah betul ini adalah PR yang sangat berat untuk asosiasi. sih, Jadi oke. kedepannya memang berat sekali nih. Udah kejar tayang ya Iya. Pak. Untuk ketua umumnya ini inovatif dan bersemangat gitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, ya baik ya. Pemirsa, dialog lintas batas akan kami lanjutkan lagi dengan segmen berikutnya bersama Bapak Handito dengan Ibu Ayu. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner, Ibu suka jalan-jalan dengan Bapak ini, suka jalan-jalan nggak? Suka nggak Pak? Jalan-jalan bersama jarang-jarang. Ibu Ayu sering jalan, kita sering jalan. Tapi ngomong kita mau jalan-jalan untuk ke tempat cabang-cabangnya Masih, iya, cabang. ABJI ya Bu ya. Kita mau roadshow ya Pak Iya. Sudo ya. Roadshow, oke. Sampai ke Papua. Wow, nanti bisa ajak saya, Ibu. Oh, boleh Pak Febri ya. Senang hati ya Pak Handito Dengan ya. senang hati ya. Ke Toraja nggak? Dia di daerah Toraja. Oh, Kita mau ke Makassar langsung ke Toraja kali. boleh Bu, Iya. kebetulan saya orang Toraja, Ibu. Oh, enak sekali loh di sana. Iya. Saya waktu itu waktu zaman dulu sih ya, masih ke lewat gunung itu ya apa Kembar ya. Iya. Iya. Oke. Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia adalah wadah bagi para perusahaan dan pengusaha catering yang bergerak di dalam usaha jasa boga dan usaha-usaha terkait di dalam menunjang kegiatan jasa boga. Sebagai suatu organisasi pelayanan masyarakat di bidang jasa, ABJI selalu menyertai denyut kehidupan orang banyak. Meskipun dalam perkembangannya harus mampu bersaing dengan makanan yang berasal dari luar negeri yang lebih modern dan bervariasi. Pasang surut dalam menjalankan peran organisasinya pernah pula mewarnai gerak aktivitas organisasi ini. Dari hari ke hari, ABJI berjuang. Saya ingin membawa Asosiasi Perusahaan Jasa Boga ke depan untuk melanjutkan program kerja yang sudah ada, menambah program kerja yang baru dengan era yang baru juga. Jadi kami akan juga mengikuti arus era yang baru, apapun untuk demi dan untuk seluruh pengurus dan anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Menghimbau kepada daerah agar kesatuan dan persatuan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga ini kita eratkan dan saling mencintai dan menyayangi semua program kerja yang insya Allah kita buat ke depan lebih eksis, lebih bagus, dan lebih solid.
Pada dasarnya, ingin mengangkat nilai-nilai tradisi tata boga Nusantara dengan memperhatikan nilai budaya bangsa yang nantinya bisa bersaing secara global. Usaha memperkenalkan jasa boga ke seluruh Nusantara dibarengi dengan peningkatan kemampuan para pengurus dalam upaya memberikan pemahaman, perlindungan, pendidikan, dan pelatihan pada para anggotanya guna meningkatkan usahanya. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum terpilih beserta para pengurus pusat dan daerah APJI menyempatkan diri menemui Wakil Ketua MPR, Hajah Melani Lemena Suharli, Wakil Ketua MPR RI. Dalam pertemuan, para pengurus APJI mendapatkan masukan dan berbagai informasi mengenai peran serta dalam memajukan kuliner Nusantara sebagai aset bangsa dan seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh anggota APJI mengembangkan usaha ini sebagai bagian dari peningkatan ekonomi nasional dan membantu mensejahterakan para anggotanya. Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Ayu Mulyadi sebagai Ketua Umum APJI. Juga selamat untuk para pengurusnya. Saya berharap APJI tetap akan bisa terus-menerus untuk mengharumkan nama bangsa dan negara melalui kulinernya. Dan untuk menghadapi Asian Economic Community, saya mengharapkan APJI mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses untuk APJI, Ibu Ayu sebagai Ketua Umumnya, dan para pengurusnya, terutama para anggotanya di seluruh Indonesia. Iya, Bapak Andito ya. Tadi kita sudah melihat video dari Ibu Ayu nih yang berapi-api dan semangat 45 nih dalam melakukan aktivitasnya tadi nih. Ya, Bapak, saya punya pertanyaan nih. Bagaimana strategi pengelolaan perusahaan yang colorful strategi tersebut yang kayak tadi tuh, Pak? Ya, seperti bunga yang berwarna-warni, seperti juga makanan yang beraneka rasa kan Iya. gitu. Sama strategi untuk pengembangan perusahaan juga berwarna kan gitu. Artinya tidak ada satu warna yang paling hebat kalau untuk pengembangan bisnis. Kita boleh pakai warna merah, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, apa aja boleh. Apa Jadi aja, artinya setiap perusahaan itu membutuhkan strategi yang berbeda-beda, Iya. membutuhkan warna, strategi yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bilang, wah tahun ini strategi paling cocok strategi ini gitu, pasti yang ngomong itu penganjur aliran sesat itu. Karena tidak ada strategi yang cocok untuk seluruh perusahaan. Iya. Tadi anggotanya APJI ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang Yang besar, besar. ada yang bisnisnya catering, ada yang bisnisnya restoran, ada yang bisnisnya apalagi yang gede-gede. Tentu saja cara berkembangnya kan beda-beda. Jadi Oke. kembang yang berwarna-warni itu justru menunjukkan keindahan kan. Iya, seperti hati saya lagi berbunga-bunga Iya. dan Keren. berwarna-warni ya. Iya, saya ingin menyapa para pemirsa di rumah ya. Pemirsa, saatnya kita buka line telepon interaktif di program Lintas Batas. Kalau Anda ingin bertanya nih tentang tema kita malam ini atau bisnis usaha Anda, silakan telepon di nomor 02155772050. Sekali lagi bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya kepada Bapak Handito dan Ibu Ayu, kita membuka line telepon di 02155772050. Sepertinya udah ada telepon ya, Pak ya? Iya. Oke, halo. Halo. Halo, selamat malam, Bapak. Oh, Saya boleh bertanya nggak nih? Oke, tunggu dulu Pak, tunggu Ya. dulu. Saya boleh tahu nih, Bapak siapa dan di mana nih? Oh iya, nama saya Bapak David dari Bogor nih. Bapak David dari Bogor, baik Ya. Bapak. Nah, Bapak David nih ingin bertanya kepada Ibu Ayu atau Bapak Andito nih. Ya baik, saya sapa dulu ya Pak Handito, apa kabar? Selamat malam. Baik. Ibu Pak Ayu. David. Selamat Ya malam. Pak, apa kabar Pak? Selamat malam. Baik Bu, saya mau bertanya ke Pak Handito ya, boleh ya Pak? Iya, iya.
Nah ini Pak, bagaimana menjaga bunga tidak layu nih Pak dalam strategi colorful tetap segar untuk banyak situasi? Mohon dijelaskan Pak. Ya, memang yang namanya bunga itu lama-lama bisa layu juga ya. Oh, iya. Jadi gimana supaya nggak layu? Jadiin bunga plastik aja kan gitu. Nggak, bukan begitu. Artinya ya kita harus jaga. Artinya gini, kalau kita ingin perusahaan kita terus tumbuh, maka yang harus kita lakukan adalah menyegarkan terus kan gitu. Nah, apa yang dilakukan? Inovasi. Inovasi, inovasi, inovasi untuk membuat bunga tidak layu pada kita. Oke, jadi jelas banget ya untuk Bapak David tadi yang diperlukan adalah inovasi. Nah, ya sekarang Ibu Ayu nih. Nah, di Abji juga nih Bu, perlu inovasi apa sih untuk bisa berkembang dan lebih berkembang lagi Iya. di bisnis? Tentunya kalau inovasi itu dari segi teknis, dari segi pengolahan, dari segi macam menu. Jadi kita harus menggali terus supaya orang tuh tidak bosan gitu loh Pak Handito. Ada lodeh, contoh nih, lodeh biasa umpama tempe dengan apa? Kita ganti lagi lodeh tuh dengan tahu yang ada baksonya. Jadi tuh lain rasanya tuh lain Tapi Pak. ngomong lodeh belum tentu Febri tahu tuh lodeh itu apa. Tahu kan. Anak muda Mbak zaman Febri. sekarang suka nggak tahu lodeh Bu. Kalau kita yang udah nggak muda lagi. Wow, gitu ya Pak ya. Hah? Tahu Mungkin nggak lodeh zaman itu? saya apa? Sayur asem kali Sayur ya? asem ya. Kalau sayur asem ada kan? Sayur asem Mbak Febri taunya sayur asem apa? Sayur asem. Merah. Saya warnanya ya agak-agak coklat apa gimana tuh, terus rasanya ada, asam manis gitu. Ada sayur asem warna merah, ada sayur asem warna kuning. Oh. Nah, itu kita gali terus. Oke Bu, nah sepertinya ada telepon lagi nih. Iya. Halo? Halo? Halo, Oke, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa saya berbicara? halo, Iya, halo. Dengan Bapak siapa? halo dari Pak Dedi. Oke, Pak Dedi. Di mana Pak Dedi? Pak Dedi di Depok. Wow, di Depok jauh sekali ya. Ya, Pak Dedi ingin bertanya ke Bapak Handito atau Ibu Ayu nih? Ibu Ayu. Oke, ya silakan Pak. Monggo pertanyaannya. Saya kan punya usaha catering kecil-kecilan nih, pengen mengembangkan usaha. Gimana caranya jadi anggota ABCI ya ke Bu Ayu ini? Iya. Dengan Pak siapa tadi? Oke, Pak Dedi, Pak terima Dedi. kasih ya jawab atas pertanyaannya nih. Nah, mungkin Ibu Ayu bisa memberikan sedikit tips nih untuk bisa masuk di ABCI nih. Oh, pastinya. Memang Pak Dedi, selamat malam. Saya senang sekali Bapak akan masuk ke dalam anggota ABCI. Gampang sekali Pak. Bapak tempat tinggal di mana, di situ ada ketua cabang atau DPD-nya. Kalau di Depok juga ada Bapak gitu. Jadi masing-masing daerah memang punya ketua cabang atau DPC-nya. Silakan loh Pak, karena sebentar lagi ABCI ini banyak sekali kegiatan ke depannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, terus syarat-syaratnya apa nih, Bu? Syarat-syaratnya yaitu punya perusahaan, boga, Oke. gitu. Jadi makanan lah, di itunya makanan. Meskipun itu masih restoran kecil, kecil-kecil nggak nggak apa-apa apa-apa. ya. Yang penting dia punya mau kemauan Iya, untuk nanti membuka kita akan bisnis. membinanya. Oke, Iya. ya seperti itu. Nah, menurut Bapak Handito nih, gimana nih dengan saya mulai atau pemirsa di rumah yang mulai usaha kecil-kecilan nih, Pak? Ya, saya pikir tadinya anggota ABCI harus ukurannya besar dulu enggak ya? Oh, enggak, Yang kecil Pak. tidak boleh. Jadi memang asosiasi itu punya tugas untuk mendampingi, membina anggotanya agar jadi makin besar. Dan Oke. apalagi ABCI sebagai anggota Kadin dan Iya. tentu saja punya kita ini sama-sama punya kewajiban ini Iya, membesarkan membina. perusahaan. Betul. Jadi memang itu hal yang harus dilakukan. Oke, saya mau bertanya nih kepada Bapak Handito nih, bagaimana Pak untuk mengembangkan perusahaan yang lebih besar lagi nih, Pak? Ya, ini kan segmen terakhir gitu ya, sebagai kesimpulannya lah kira-kira. Jadi memang menjadikan perusahaan itu lebih besar itu merupakan sebuah keharusan ya. Nah, menjadikan perusahaan lebih besar itu tentu saja banyak cara. Salah satu cara yang sangat penting adalah membangun kewirausahaan, jiwa entrepreneurship. Tidak hanya dilakukan oleh yang punya, Iya. tapi juga oleh segenap timnya, kan gitu. Nah, dalam kaitan itu juga saya perlu informasikan nanti tanggal 1-2 Maret ini di GWR Hotel Serpong, Tangerang akan kita adakan program simposium wirausahaan nasional yang kita
ajak nih teman-teman dari pembina wirausaha dan wirausahanya untuk hadir. Nah, di situ juga nanti kita Abji Mbak juga Abji ada bikin di situ. program Kuliner. Iya, Kuliner. kreatif kuliner. Ikut Ibu ya. Ikut pasti Oke. dong Pak. Bukannya itu pendukung Bapak juga, kita sama-sama mendukung kan Pak, biar bagus, biar sama-sama. Oke, mungkin saya juga bisa ikut dengan pemirsa di rumah kali ya. Oh sekalian karena Abji akan punya gawe besar Pak. Apa tuh? Selain tanggal bulan Maret ini. Iya. Jadi bulan Mei ada kenduri nasional Pak. Diikuti oleh 2014 Wow, banyak orang banget ya. makan bubur AC. Soal makan Tahu tadi nggak? Tahu nggak bubur AC apa? Nggak tahu. belum tahu. Orang Betawi, buburnya orang Betawi. Bubur orang Kita Betawi. akan mengangkat masakan Betawi yang orang belum tahu persis gitu. Oke, Jadi Pak jadi Jokowi ikut makan nanti. Pak Insya Jokowi. Allah Pak, Insya Allah Pak Andito. Iya. Iya, sepertinya saya juga akan mencoba ya bubur apa nih Bu? Bubur AC. Bubur AC makan khas Betawi ya. Betawi. Ya, Bapak Handito dengan Ibu Ayu sayang banget kita harus berakhir ya di ujung acara malam ini. Iya. Sebenarnya sih nggak mau pisah-pisah dengan Bapak dan Ibu, masih banyak nih yang mau ditanyakan. Gampang Iya. nanti lagi ya. Iya. Iya, baik pemirsa, sekarang saya dengan Bapak Handito dan Ibu Ayu berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri pembincangan kita malam hari ini, Bapak Handito mungkin ada yang sampaikan lagi? Ya, yang dalam posisi seperti sekarang, ketika ekonomi lagi bergolak seperti ini, jangan lupa harus tetap tumbuh. Oke, Kalau baik. nggak mau mati ya. Oke, terima kasih Pak Handito dan Ibu Ayu telah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, saya Febria Tumonglo pamit dari hadapan Anda. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan 5 Merah setiap hari Kamis pada pukul 20.30. Saya Febria Tumonglo dari CTV. Salam 5 Merah.